A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan segala kemudahan dan juga atas segala rahmat yang senantiasa Ia limpahkan bagi kita semua. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi sahabat Lanis dan keluarga Kail yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kak Riri kembali hadir di ruang dengar sahabat Lanis dan keluarga Kail melalui frekuensi 93,6 Radio Lansekmani FM. Tentu saja dalam program Obsesi Obrolan Seputar Generasi, sebuah program talk show pendidikan kerjasama antara Radio Lansekmani dengan SIT Kautsar Ilmi Muaro Sijunjung. Obsesi ini hadir setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11 pagi dan juga dapat disimak kembali melalui kanal YouTube SIT Kail. Silahkan sahabat Lanis dan keluarga Kail, jangan hanya ditonton saja tapi juga di subscribe, like, comment, dan share. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah pagi ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Risma Ningsih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Riri. Masya Allah, silakan disapa terlebih dahulu sahabat Lanis dan keluarga Kailnya, Ustazah. Baik, terima kasih Kak Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lanis dan juga keluarga Kail yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan juga dilimpahi oleh rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, sedikit tentang biodata Ustazah Risma Ningsih, walaupun bukan kali perdana ini ya. Ini udah yang kedua. Alhamdulillah memenuhi janji. Waktu pertemuan pertama beliau janji akan kembali di Obsesi dan bicara tentang fadilah menjadi ahlul Quran. Beliau adalah Ketua Lajnah Quran SIT Kautsar Ilmi, founder dan pengelola Rumah Tahfiz Tanjung, dan Direktur KSPPS Kautsar Ilmi Berkah. Masya Allah. Ustazah, ini gimana bagi waktunya nih? Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika kita mengupayakan kebaikan, insya Allah Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan Allah yang akan membantu dalam segala hal seperti itu. Jadi qadarullah ya, ana diamanahi yang tadi Kak Riri sampaikan. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih bisa menjalaninya. Masya Allah, atas izin Allah seperti itu. Semoga Allah jaga terus Ustazahnya tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Amin. Sehingga amanah-amanahnya bisa terlaksana dengan baik dan menjadi wasilah untuk pengantar ke surga kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, kita hari ini akan bicara tentang fadilah menjadi ahlul Quran. Nah, sebelum kita masuk ke topik Ustazah, tentu kita harus jelas dulu ini, ahlul Quran itu siapa sih gitu? Siapa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah sebagai ahlul Quran? Ya, mungkin kalau yang bisa dikatakan sebagai ahlul Quran itu sebenarnya ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu dia fokus membaca saja atau orang yang suka tilawah seperti itu. Jadi dia membaca, mengaji saja tanpa tahu arti. Namun Al-Quran itu adalah kitab yang berkah, maka walaupun kita tidak tahu artinya pasti tetap akan diberkahi seperti itu. Namun kemudian ada juga yang kategorinya itu dia tilawahnya tidak sebanyak yang pertama tadi, namun dia juga mentadaburinya seperti itu Kak Riri. Jadi contohnya dia baca 10 ayat saja, kemudian dia tadaburi tafsirnya seperti itu, mungkin asbabun nuzulnya, pokoknya segala segala pelajaran yang dapat diambil di dalam Al-Quran itu dia tadaburi, tentunya untuk diamalkan insya Allah seperti itu. Dan yang paling luar biasa sekali itu yang ketiga ini, itu dia hafal Al-Quran, kemudian dia amalkan seperti itu. Jadi dia Al-Quran yang dihafalkannya dijadikan sebagai
sebagai benar-benar sebagai petunjuk seperti itu. Kalau melangkah dia ingat ayat-ayat Al-Qur'annya seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencapai di level ini. Amin ya rabbal alamin. Dan memang tidak mudah mencapai di level ini seperti itu. Kalau hanya membaca, insya Allah ketika kita ada kemauan pasti Allah mudahkan. Kalau tadabbur, insya Allah tafsir-tafsir juga banyak seperti itu. Bahkan juga kajian-kajian juga luar biasa. Namun kalau yang ketiga ini memang butuh azam yang kuat dan juga usaha yang luar biasa. Insya Allah kalau seandainya kita mempunyai itu, Allah mudahkan. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jadi orang yang disebut Ahlul Quran tuh yang pertama orang yang tilawah ya, yang baca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya tapi merutinkan baca Al-Qurannya. Yang kedua, tidak hanya membaca, dia mentadaburi, dan karena dia memahami makna yang dia baca kemudian dia mengamalkan. Dan yang ketiga adalah tidak hanya membaca tapi juga hafal kemudian juga amalkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua ya, sahabat Anis dan keluarga Kail semuanya, Allah izinkan menjadi Ahlul Quran gitu. Amin. Nah, dengan istimewanya Ahlul Quran ini, maka Allah menjanjikan banyak sekali fadilah atau keuntungan ya Ustazah ya. Itu yang akan kita bahas pagi ini di Obsesi Obrolan Seputar Generasi ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pendalaman pembahasan, kita rehat dulu sejenak. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat Lanis, kembali lagi di acara Obsesi. Kali ini kita akan berbincang dan ngobrol bersama Ustazah Risma Ningsih atau akrab dipanggil dengan Ustazah Ningsih tentang fadilah menjadi Ahlul Quran. Tadi Ustazah Ningsih sudah menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan Ahlul Quran. Nah, kemudian kita mendapati banyak sekali para asatidz yang menjelaskan bahwa menjadi Ahlul Quran itu keuntungannya banyak. Nah, ini yang akan kita kupas bersama Ustazah Ningsih pagi ini. Jadi Ustazah, fadilah menjadi Ahlul Quran itu apakah hanya keuntungan di akhirat saja atau di dunia itu terasa gitu? Ya, seperti yang Ana sampaikan tadi, mungkin Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Itu dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal kitabul anzal mubarakah. Jadi dia kitab yang diberkahi, mubarak seperti ya. Jadi ketika dia diberkahi, maka insya Allah fadilah yang kita rasakan itu tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi dari dunia saja kita sudah terasa luar biasanya. Seperti dalam surah dalam surah Al-Jin itu dijelaskan bahwa jin saja mengakui bahwa Al-Quran ini adalah bacaan yang ijabah seperti itu. Mungkin kisahnya itu para jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, dan mereka merasa itu adalah yang sesuatu yang ijabah seperti itu. Maka memang banyak sekali keutamaan-keutamaannya Kak Riri. Dan sebenarnya mungkin dari kita semua udah tahu ya sedikit banyaknya gitu. Mungkin hanya sekedar mengulang-ulang saja kita di sini Kak Riri. Masya Allah. Jadi kayaknya udah saatnya dibocorin ya dah. Iya. Kalau memang banyak apa aja sih gitu. Dan nanti kita akan berbincang lebih panjang lagi juga tentang yang akhirat. Tapi kita awali dengan yang di dunia dulu. Apa sih dah keuntungan kalau kita menjadi Ahlul Quran di dunia ini? Ya, mungkin sebelum itu kita perlu tahu ya Kak Riri bahwa Al-Quran itu sebenarnya apa sih keistimewaannya seperti itu? Oh, Al-Qurannya sendiri. Iya, Al-Qurannya sendiri. Nah, mungkin di sini Ana akan menyampaikan 3 poin penting. Sebenarnya banyak ya keistimewaannya, tidak hanya 3 ini. Namun Ana akan menyampaikan yang pertama itu Al-Quran ini adalah kitab yang diberkahi, seperti yang Ana sampaikan tadi. Itu dalam surah Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqal ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man haulaha. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kitab yang diberkahi seperti itu. Jadi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan walladzina yu'minuna bil akhirah wa yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Jadi
dia diturunkan untuk petunjuk, diberikan petunjuk kepada Ummul Qura, penduduk Ummul Qura dan juga penduduk yang di sekitarnya, seperti itu Kak Riri. Jadi orang yang beriman terhadap hari akhir pasti beriman terhadap Al-Quran dan dia menjaga sholatnya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim kita harus meyakini dulu bahwa Al-Quran itu memang adalah kitab yang ijabah. Nah, salah satunya itu dia diberkahi. Kemudian itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 9 bahwa Al-Quran itu adalah menuntun ke jalan yang lurus. Jadi kalau seandainya kita tidak mengenal Al-Quran, maka kita tidak akan menemukan jalan yang lurus, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi diberkahi petunjuk, dan petunjuknya itu nggak sekedar petunjuk dalam konteks besar, gambaran besar aja ya, tapi detail gitu ya, Iya, ke jalan yang lurus benar gitu. sekali. Masya Allah. Dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, benar sekali Kak Riri. Masya Allah. Jadi karena Al-Quran ini diberkahi, makanya para ahlul Quran juga mendapatkan berkah dari benar. Al-Quran ini, begitu ya Ustazah hubungannya ya. Benar sekali Kak Riri. Jadi untuk sesuatu sesuatu yang baru itu, maka sesuatu yang diberkahi itu, maka insya Allah yang bersama dengannya pasti juga akan diberkahi. Bahkan kalau memilih teman saja, katanya kan kita harus memilih yang yang baik supaya kita baik juga. Nah, ini sudah dijamin Kak Riri. Al-Quran ini adalah kitab yang diberkahi dan menuntun ke jalan yang lurus, dan kemudian tidak ada kebatilan di dalamnya. Jadi memang yang di dalam Al-Quran itu adalah semua yang baik-baik, semua yang menuntun kepada kebaikan, kebenaran, insya Allah menuju ridha Allah, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi Al-Quran itu diberkahi, petunjuk ke jalan yang lurus. Karena itu perbanyaklah waktu bersama Al-Quran gitu ya. Jadilah ahlul Quran gitu ya. Insya Allah, amin. Masya Allah. Dan ahlul Qurannya tadi seperti yang dijelaskan ada 3 level ya. Ada yang tilawah saja, ada yang tilawah tadabbur amal, kemudian ada yang hafal dan amal gitu. Iya. Oke, Ustazah Ningsih, jangan ditunda lagi nih. Kayaknya sahabat Lanis dan keluarga Kail sudah sangat ingin mendengar gitu. Iya. Sebenarnya jadi ahlul Quran, membersamai Al-Quran yang penuh berkah ini, apa sih keuntungannya? Ya ginilah, kita manusiawi aja ya Ustazah ya. Manusia itu cenderung kepada keuntungan Ustazah gitu. Jadi kalau nggak menguntungkan kayaknya kok nggak menarik gitu. Nah, silakan Ustazah penjelasannya. Baik, di sini Ana akan membagi 4 keuntungan yang bisa kita rasakan di dunia. Yang pertama itu Al-Quran ini sebagai obat. Kalau kita sudah di surga, insya Allah kita nggak butuh obat lagi ya Kak Riri, seperti itu. Nah, kalau di dunia itu Al-Quran itu sebagai obat. Kenapa seperti itu? Ini dijelaskan dalam surah Yunus ayat ke-57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, seperti itu. Kemudian dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi dijelaskan juga bahwa maknanya di sini itu obat sebagai penyakit jiwa kita dan juga fisik kita. Mungkin pernah dengar kisah yang tentang sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah ya Kak Riri? Iya, baru aja itu terbersit di pikiran Kak Riri. Iya, itu salah satunya. Jadi Al-Quran itu juga dijadikan sebagai ruqyah, dan itu dipraktekkan oleh sahabat dengan surah Al-Fatihah, seperti itu. Nah, jadi memang kalau seandainya rasanya gelisah atau udah mulai mudah marah gitu ya, atau kok kayaknya sebentar-bentar lelah atau bagaimana gitu, pokoknya tidak nyaman, maka cobalah tenangkan diri dengan Al-Quran. Nah, Ana sendiri mungkin sekedar berbagi ya Kak Riri, kan ya mungkin karena aktivitas gitu ya, mungkin karena terkadang kita terlalu sibuk dan ada kadang-kadang kita tidak memikirkan kadang makannya agak terlambat jadi mulai lelah. Jadi kalau pas di rumah itu pulang dari sekolah kan harus ngajar tahfiz tuh. Biasanya Ana kalau ada waktu itu berbaring sejenak karena sedikit lelah. Kemudian pada saat di rumah tahfiz itu
hilang lelahnya gitu. Masya Allah. Jadi pas apalagi mendengar setoran anak-anak, ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Rasanya kembali fresh seperti itu. Walaupun nanti ada juga setelah pulang dari situ mulai lelah lagi gitu. Okay. Namun kalau seandainya memang sampai malam Ana tidak bisa masih lelah, maka Ana beranggapan kalau diri pribadi ya Kak Riri, ketika Ana mulai tidak nyaman fisik, maka mungkin dosa sudah sangat banyak seperti itu. Dan itu tidak bisa digugurkan dengan Al-Quran yang hari itu. Maksudnya Al-Quran yang Ana baca, Al-Quran yang Ana ajarkan hari itu ternyata belum cukup untuk menghapus dosa Ana saat itu. Ana begitu, jadi Ana biasanya tilawah, kan udah mulai meriang tuh badan. Ana tilawah, Ana coba dulu 5 lembar. Kalau nggak mempan juga, Ana coba 1 juz seperti itu Kak Riri. Tapi memang dibantu juga dengan contohnya minum air putih yang banyak, kemudian tidur sejenak. Insya Allah sampai saat ini, Insya Allah Ana belum pernah ya tapi nggak tahu ke depannya ya Kak Riri, belum pernah yang sampai di kondisi yang drop seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi obat. Iya benar, obat. Kalau sahabat Lanis dan keluarga Kail atau kita semua merasa situasi kesehatan kita memburuk, maka datangilah Al-Quran gitu ya. Tapi dibaca ya Dah ya. Iya. Bukan ditaruh di atas bantal gitu ya. Iya, bukan ditaruh di bantal, di mana lagi di depan pintu itu tidak. Nah, jadi kita kan hanya mengikhtiarkan, karena kan ketika kita membaca Al-Quran itu pahala kita kan luar biasa banyaknya Kak Riri, dan mudah-mudahan dengan pahala yang luar biasa banyak itu dapat menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya namanya manusia, apalagi kita perempuan ini gitu kan Kak Riri, kadang nggak sadar membicarakan orang gitu keceplosan tentang orang lain gitu karena keasikan gitu kan, atau mungkin secara tidak langsung kita ada berpikiran negatif gitu kan, suzon seperti itu. Nah karena kita ini manusia, maka kita memang harus sering-sering istighfar, ditambah dengan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan begitu Allah tetap bersihkan hati-hati kita seperti itu. Jadi ini kebalikannya ya Dah. Mungkin sebagian orang gini, hari ini nggak tilawah dulu lah, soalnya lagi capek gitu ya. Padahal seharusnya justru untuk menghilangkan capeknya, menghilangkan lelahnya, menghilangkan gundah di hatinya, menenangkan kembali pikirannya, itu justru dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran gitu ya. Iya benar sekali Kak Riri. Jadi memang berat itu ketika kita sudah terlena dengan dunia, ketika kita mulai banyak dosa, jauh dari Al-Quran, itu sungguh berat. Jadi namun biasanya nih yang Ana rasakan ya, biasanya setelah 2 lembar kita membaca, itu malah ketagihan Kak Riri. Jadi pengen baca lagi gitu. Masya Allah. Jadi menjelang 2 lembar itu tolong usaha keras gitu ya. Paksakan diri, biarlah nggak tahu apa yang dibaca. Mungkin kita lagi baca Quran tapi pikirannya kemana-mana gitu kan. Ya nggak apa-apa. Menjelang 2 lembar itu biasanya 2 lembar. Biasanya 2 lembar. Tapi mana tahu sahabat Lanis dan keluarga Kayu cukup 1 halaman sudah girohnya. Wah, Masya Allah. Ya benar gitu sekali Kak Riri. Iya luar biasa ini sahabat Lanis dan keluarga Kayu. Baru fadilah yang pertama, dan itu baru di bagian dunia saja. Ini sudah menarik sekali bahwa sebagai obat. Jadi obat itu bukan tulisan Al-Qur'annya gitu ya, bukan fisik Al-Qur'annya gitu, tapi ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dan kalau ingin benar-benar Al-Qur'an itu menjadi obat, maka silahkan tilawah, tadaburi, atau bahkan hafal gitu ya. Masya Allah. Baik Ustazah, sebelum kita masuk ke fadilah yang berikutnya, kita jeda dulu sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita kembali lagi. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar generasi, masih bersama Kak Riri, dan kita masih dibersamai oleh Ustazah Ningsih, Ketua Lasna Quran SIT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Ustazah, kita sudah bahas tentang fadilah pertama dari menjadi ahlul Quran, dan itu pun masih di dunia aja nih, yaitu sebagai obat. Nah, silakan dilanjutin nih Zah. Apa sih fadilah berikutnya dari menjadi ahlul Quran ini? Ya, baik. Yang kedua itu untuk meningkatkan kecerdasan Kak Riri.
Nah, mungkin teman-teman Kail atau keluarga Kail dan sahabat lainnya sudah pernah membaca tentang dokter Dokter Al-Qadi yang melakukan penelitian. Beliau menemukan hasil penelitiannya bahwa dengan hanya membaca Al-Qur'an saja itu pengaruhnya 97% terhadap ketenangan jiwa dan juga peningkatan kecerdasan seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali, itu baru membaca Kak Riri, belum menghafalnya. Sebenarnya kan menghafal itu juga membaca ya, hanya saja volumenya tuh lebih banyak gitu. Kalau seandainya kita satu halaman biasanya membacanya sekali, ketika menghafal itu 20 kali. Oh iya, benar, butuh banyak sekali membaca seperti itu. Kecuali memang orang-orang yang diberi nikmat kelebihan, mungkin sekali baca langsung hafal seperti itu. Mungkin dengan melihat aja bisa langsung hafal kayak gitu Kak Riri. Nah, di sini juga ada Abdul Malik mengatakan bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran itu dia awet muda Kak Riri. Masya Allah. Dan juga dia tidak lupa atau tidak mudah pelupa gitu, ingatannya kuat. Kemudian ada juga disampaikan oleh Al-Imam Qurtubi bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu walaupun usianya sudah mencapai 100 tahun, dia tidak pikun seperti itu, tidak mudah lupa. Jadi memang meningkatkan kecerdasan seperti itu Kak Riri. Masya Allah. Iya, ini menarik nih yang tentang meningkatkan kecerdasan Ustazah. Obsesi pekan lalu kita bersama Ustadz Ermandiansyah. Beliau menjelaskan bahwa kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam problem solving, dalam memecahkan masalah. Terlihat dari bagaimana dia menyelesaikan sebuah persoalan yang dia hadapi. Nah, tadi Ustazah jelaskan bahwa dengan membaca Al-Quran maka hatinya akan tenang. Iya, jiwanya tenang. Iya, makanya itu kalau digabung nih ya penjelasan Ustaz Erman dengan Ustazah tadi, diawali dengan membaca Al-Quran, hati dengan tenang, tentu pikiran juga menjadi jernih gitu ya, sehingga kemampuan untuk menganalisa situasi kemudian menemukan solusi itu menjadi lebih mudah gitu ya. Benar Masya sekali. Iya. Contohnya kan kayak apa ya, kalau kita lagi ujian aja nih Kak Riri, kalau kita udah kusut duluan pikiran kita, pasti ujiannya gelap gitu ya, nggak dapat satu pun gitu. Ini semua nih, nggak ada BCD-nya gitu ya. Namun kalau seandainya kita bisa menenangkan pikiran kita, itu insya Allah itu dimudahkan. Seperti Allah beri petunjuk. Jadi Allah ingatkan yang lupa, Allah ajarkan yang belum tahu. Masya Allah, Allah ingatkan yang lupa, Allah ajarkan yang belum tahu. Nikmatnya bersama Al-Quran ya. Kemudian ada juga penelitian Kak Riri yang mengatakan bahwa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di waktu subuh dan juga di waktu maghrib atau setelah maghrib itu dia mampu meningkatkan kecerdasan sampai 80% seperti itu. Jadi memang orang-orang yang bersama Al-Quran itu luar biasa kecerdasannya. Mungkin kita bisa lihat ya imam-imam zaman dahulu, para ilmuwan muslim, mereka yang dahulu sekali mereka pelajari adalah Al-Quran. Baru setelah itu mereka pelajari ilmu-ilmu lainnya. Oh, ini menarik nih, informasi seperti ini penting nih rasanya buat sahabat Lanis dan keluarga Kail, bahwa dahulukan Al-Quran sebelum ilmu lainnya gitu ya. Kalau ingin anaknya cerdas, kalau sebelum memilih kursus matematika, sebelum memilih kursus bahasa Inggris, maka jadikan anak kita ahlul Quran terlebih dahulu. Gitu benar, ya Ustazah ya. Ya seperti contohnya kalau ilmuwan yang salah satu ingat itu adalah Ibnu Sina. Beliau tidak hanya dokter tapi juga ahli kimia gitu ya. Kalau sekarang bisa dikatakan dokter tapi apoteker juga gitu ya. Tapi awalnya bukan kedokterannya yang dipelajari tapi Al-Qur'annya yang beliau hafal gitu ya. Masya Allah. Kak Riri. Luar biasa. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, jadi ayah bunda nih silahkan diperkuat dulu keakraban anaknya bersama Al-Quran gitu ya, menghabiskan hari bersama Al-Quran, maka insya Allah nanti kecerdasan mereka akan Allah tumbuhkan, Allah kembangkan sehingga bisa memahami ilmu lainnya dengan lebih baik dan lebih cepat. Atau seperti yang disampaikan Ustazah Ningsi tadi, mengingatkan yang lupa dan membekali dengan yang belum tahu gitu ya, Ustazah ya. Masya Allah. Lalu awet muda,
Wah, ini Kak Riri mau testimoni aja nih. Kayaknya Kak Riri sependapat juga nih, ya, udah kenal Ustazah Ningsih berapa tahun sih gitu ya, 4 tahun gitu ya. Itu nggak ada perubahan signifikan, ini emang awet nih, Masya Allah. Gitu ya Ustazah ya. Maaf Zah, bercanda dah. Iya, tapi insya Allah gitu ya. Ini Kak Riri mau testimoninya beneran ini, bukan Ustazah Ningsih. Jadi almarhumah nenek Kak Riri itu, beliau meninggal di usia lebih 100 tahun. Tapi setidaknya wajah beliau gitu ya, itu tidak terjadi perubahan meski ya kalau hilang gigi pasti ya pipinya itu apa segala macam. Tapi seingat Kak Riri gitu ya, beliau meninggal, Kak Riri udah 2012 beliau meninggal gitu ya. Wajah beliau sejak Kak Riri kecil sampai beliau meninggal tuh kayaknya sama aja gitu, nggak ada perubahan. Dan satu kebiasaan beliau adalah beliau selalu tilawah Al-Quran. Masya Allah, gitu. Berseri-seri gitu ya Kak Riri. Iya, bahkan tilawah Al-Qurannya nggak pakai kacamata dah. Wah, luar biasa. Padahal Masya untuk Allah. yang lain urusan tuh kacamata harus terpasang, tapi kalau baca Al-Quran nggak pakai kacamata pun beliau tidak cari-cari kacamatanya, tetap bisa baca. Berarti gitu. sudah mulai hafal gitu ya Kak Riri. Mungkin karena beliau rutin khatamnya, Masya Allah. Jadi inspirator Ahlul Quran pertama Kak Riri dalam hidup adalah almarhumah nenek Kak Riri. Masya Allah, gitu dekat ya. sekali ya Kak Iya, Riri. dan awet muda memang dan tidak pikun. Padahal usianya sudah 100 ya. Menjelang meninggal tuh mulai lupanya itu saya udah sholat atau belum. Jadi bisa sholatnya berkali-kali minta dibantu wudhunya gitu ya. Iya. Tapi tetap baca Al-Quran gitu, Masya Allah. Jadi kita bukan melarang sahabat Lanis dan keluarga Kail perawatan wajah dong ya. Anti agingnya silakan lanjut gitu ya kalau facialnya gitu perawatannya. Tapi alangkah lebih baiknya jika itu dijaga parasnya, kecantikan luar dalamnya itu dengan wudhu dan Al-Quran gitu ya Ustazah ya, Masya Allah. Lalu ingatan kuat mencegah pikun, Masya Allah. Ya ini sama dengan kecerdasan tadi gitu ya Zah ya. Karena ingatannya karena ingatannya kuat, maka kemampuan dia mengingat berbagai ilmu itu akan lebih baik. Jadi ayah bunda jangan tunda tilawah anak demi PR matematika gitu. Tetap dia harus tilawah dulu baru dia mengerjakan PR-nya, itu akan jauh lebih indah insya Allah gitu ya Ustazah ya. Iya, mungkin cerita juga nih Kak Riri ya, beberapa hari lalu kan, seminggu yang lalu lah kira-kira anak mengikuti Murokkaz Al-Quran di Bukit Tinggi. Itu ada seorang ustadz yang memberikan materi, itu luar biasa ya, beliau memimpin sebuah kelompok. Jadi sebelum memulai rapat nih Kak Riri, pasti beliau memerintahkan di timnya itu untuk memulainya dengan membaca Al-Quran dulu seperti itu. Jadi Al-Quran bersama. Jadi memang yang di rumah atau yang sekarang menjadi pimpinan, mudah-mudahan itu menjadi poin penting yang dipikirkan juga insya Allah ke depannya seperti itu ya. Masya Allah, amin ya, semoga ya. Jadi rapat-rapat itu tidak disertai emosi negatif gitu ya, tapi betul-betul memikirkan kepentingan lebih besar kelompok, komunitas, masyarakat, bahkan negara gitu ya, insya Allah ya. Iya, jadi awali segala sesuatunya dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan bantu urusan lainnya. Ini salah satunya gitu ya Ustazah ya. Baik, semakin menarik perbincangan kita dengan Ustazah Ningsih tentang fadilah menjadi Ahlul Quran. Namun sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Obsesi, obrolan seputar generasi. Pagi Jumat ini kita berbicara tentang fadilah menjadi Ahlul Quran bersama Ustazah Ningsih, Ketua Lajnah Quran SIT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Ustazah, obat mendadak obat itu ya. Al-Quran itu menjadi Ahlul Quran itu kita bisa mendapatkan obat gitu ya, obat yang tidak ada efek sampingnya. Ya, kalau obat kimiawi itu ada efek sampingnya. Ada sampingnya. Apa? Sembuh. Masya Allah. Kita akan dapat obat, terus kemudian juga untuk perkembangan otak itu sangat bagus, meningkatkan kecerdasan, bahkan anti aging gitu ya.
awet muda, masya Allah. Nah, masih ada lagi nggak dah selain dua hal tersebut dari manfaat kita menjadi ahlul Quran? Ya, ada Kak Riri. Jadi yang berikutnya itu ketenangan jiwa. Jadi mungkin tadi di penelitian-penelitian sudah disampaikan juga bahwa mendatangkan ketenangan jiwa. Nah, di sini juga mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa di dalam surah Ar-Ra'd itu ayat 28 dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah kita mengingat Allah gitu. Kalau kita sering bersama Al-Quran, insya Allah kita senantiasa ingat kepada Allah. Mungkin di sini juga ada hadis, statusnya sebenarnya dhaif jiddan ya, tapi kalau ini tidak dijadikan hujah, maka insya Allah tidak apa-apa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Jadi Allah sampaikan bahwa bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan mengazab hati-hati yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita punya Al-Quran, insya Allah hati kita itu selalu tenang seperti itu. Ya, manusiawi ya kalau seandainya ketika kita futur, ketika kita iman kita lagi turun, ada kalanya kita memang gelisah seperti itu. Ada yang mengkhawatirkan sesuatu, namun kalau seandainya kita ingat lagi kepada Allah, ingat lagi bahwa segala sesuatunya memang adalah milik Allah, dan tentunya segala sesuatu terjadi atas izin Allah, maka insya Allah kita tidak akan berlama-lama di dalam kondisi itu, seperti itu. Ada hati kita kalau sudah dilekatkan dengan Al-Quran, dia menjadi tenang, kemudian dia menjadi ini ya, ingat gitu, remember gitu. Yeah. Ingat bahwa ada Al-Quran. Jadi ketika kita futur sekalipun, ketika iman kita turun, hati kita yang sudah mengenal betapa tenangnya bersama Al-Quran bisa mengingatkan kita kembali. Hai jiwa yang sedang futur gitu ya. Saatnya kamu kembali kepada Al-Quran. Gitulah kira-kira ya Ustazah ya, Masya Allah. Benar. Jadi ketenangan jiwa. Bentuk dari ketenangan jiwa ini seperti tadi kita juga udah bahas di segmen sebelumnya, salah satunya kecerdasan ya, problem solving. Jadi mungkin itu kenapa disebut orang yang bersama Al-Quran itu nggak ada yang sulit buat dia masalah gitu, karena hatinya tenang gitu. Karena hatinya tenang, jadi dia melihat masalah itu, Allah bantu melihat masalah itu dengan lebih jernih sehingga menemukan solusinya. Bahkan belum sampai pun dapat solusinya, dia yang penting tenang dulu, itu dia udah menang dulu satu langkah gitu ya. Iya benar Kak Riri. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi nih dah fadilahnya itu? Ya mungkin kalau yang ini ya, yang di dunia itu kita dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ketika kita dicintai, itu rasanya kemanapun kita melangkah enak gitu ya Kak Riri. Tidak ada masalah dengan si ini gitu, tidak ada masalah dengan si itu. Ya tentu saja semua kita punya mungkin ada masalah, namun insya Allah ketika kita selalu bersama Al-Quran, ketika rasanya kurang enak dengan seseorang, maka kita akan berupaya untuk membuat tidak enak itu menjadi nyaman kembali, seperti itu. Jadi kita tidak membiarkan hati kita berlama-lama di dalam ketidaknyamanan dan ketidakenakan, namun kita cepat kembali seperti itu. Jadi ketika kita memang dicintai oleh penduduk langit dan bumi, rasanya insya Allah luar biasa seperti itu ya Kak Riri. Iya, jadi kemanapun pergi orang karena hati Ahlul Quran ini lekat kepada Al-Quran, maka Allah ringankan hati orang lain menerimanya gitu ya. Nah itu Kari mengerti nih dah, dicintai oleh penduduk bumi itu mungkin dimuliakan atau disambut dengan baik, atau orang ramah aja bawaannya gitu ya. Iya. Tapi dicintai penduduk langit ini seperti apa nih dah? Ya, sebenarnya kan ketika Allah mencintai seorang hamba, disampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulana, maka cintailah dia. Kalau kita sudah dicintai oleh penduduk langit, insya Allah itu kan Kak Riri, kita sering didoakan oleh malaikat, maka hidup kita akan tenang insya Allah. Jadi masalah kita akan mudah diselesaikan seperti itu.
Nah, mungkin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maaf. Nah, tidak ada suatu kaum yang membaca, mempelajari dan mendiskusikan kitab Allah kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Rahmat Allah akan tercurah padanya. Ketentraman atau sakinah akan turun atasnya dan Allah akan sebutkan nama mereka kepada seluruh makhluk yang ada di sisinya, seperti itu. Jadi memang kalau kita selalu bersama Al-Quran, mendiskusikan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian ya mentadaburi Al-Quran bersama, itu memang kita akan mendapatkan rahmat Allah, insya Allah Kak Riri. Jadi kita dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Nah, kalau kita sudah dicintai penduduk langit, insya Allah kita akan dicintai oleh seluruh makhluk di bumi ini, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Allah sendiri yang memberitahu kepada malaikat Jibril bahwa aku mencintai fulana. Masya Allah, Masya gitu ya. Allah. Enak banget ya. Dimulai dia dari Allah gitu ya, Dah ya. Dimulainya dari Allah. Allah dulu yang mencintai Ahlul Quran ini. Kemudian akan menyampaikan ke Jibril. Jibril sampaikan ke seluruh penduduk langit. Dan kemudian seluruh penduduk langit mencintai kita dan mendoakan kita kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau ingin bermimpi menjadi terkenal Kak Riri, bermimpilah menjadi terkenal di atas di kalangan penduduk langit, seperti itu. Masya Allah. Seperti sahabat Nabi Urwah ya. Oke. Iya. Masya Allah. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Tapi khusus Ahlul Quran insya Allah terkenal di bumi, terkenal di langit gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Tentu terkenal ini bukan jadi tujuan gitu ya, Tah ya. Iya, benar. Tapi insya Allah urusan di dunia akan dimudahkan karena hati orang-orang dilembutkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu 4 fadilah ya, Tah ya, dari menjadi Ahlul Quran. 4 fadilah selama di dunia saja gitu ya. Yang pertama Al-Quran itu akan menjadi obat dari kegelisahan kita. Dan kalau kegelisahan sudah hilang, maka urusan duniawi yang lainnya insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan, awet muda, ingatan kuat, kemudian mencegah pikun, itu adalah manfaatnya ke otak gitu ya, Zaya. Iya, benar. Ke otak dan tubuh. Lalu yang ketiga, yang ketiga ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, iya, mendapat ketenangan jiwa gitu. Dan yang keempat, dicintai oleh penduduk bumi dan langit. Masya Allah. Benar. Sahabat Lanis dan keluarga Kail, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa menjadi Ahlul Quran. Tidak masalah di level mana dahulu dimulainya gitu ya, tapi sambil belajar menjadi Ahlul Quran, kita terus minta kepada Allah semoga level kita naik gitu ya, saudara ya. Kalau awalnya hanya sempat tilawah, ya tilawah saja, kemudian minta sama Allah dikasih kemudahan untuk mentadaburi, maka semoga Allah ijabah, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang kita tadaburi dari Al-Quran, dan semoga kita bisa menjadi penghafal Al-Quran gitu ya, saudara. Nah, bicara penghafal Al-Quran, fadilahnya juga banyak secara khusus gitu ya, Tah ya. Mungkin ini yang akan kita bahas nanti di fadilah menjadi Ahlul Quran di akhirat gitu ya, Tah ya. Iya, benar Kak Riri. Oke, baik. Sebelum kita bahas dah, kita jeda sejenak, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat Lanis dan keluarga Kail, kembali di Obsesi, obrolan seputar generasi, sebuah program talk show pendidikan kerjasama antara Radio Lansek Manih dengan SIT Kausar Ilmi Muaro Sijunjung. Alhamdulillah pagi ini kita dibersamai oleh Ustazah Risma Ningsih. Beliau adalah Ketua Lajnah Quran SIT Kausar Ilmi, juga founder dan pengelola Rumah Tahfiz Tanjung. Kita sudah ngobrol banyak dengan beliau dari tadi gitu ya, tentang siapa saja yang dimaksud dengan Ahlul Quran, kemudian Al-Quran itu sendiri apa keutamaannya, dan kemudian kita sudah bicara fadilah atau keuntungan menjadi Ahlul Quran selama kita masih hidup di dunia. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih, Dah. Fadilah di akhiratnya. Jadi
ternyata menjadi ahlul Quran itu fadilahnya nggak dunia aja tapi akhirat juga, dan ini yang seharusnya menjadi fokus utama kita gitu Iya, ya Ustazah benar ya. Kak Riri. Jadi ada berapa nih dah yang akan kita bicarakan fadilah di akhirat ini? Ya sebenarnya banyak ya Kak Riri, cuman Iya. yang akan kita bahas kali ini sama dengan yang di dunia tadi. Ada 4 fadilah yang akan kita bicarakan seperti itu. Masya Allah, ini untuk mempersingkat waktu aja ya. Kalau diurain semua lebih banyak gitu ya Dah ya. Oke, ada 4. Kita mulai dari yang pertama nih Dah. Apa sih keuntungan jadi ahlul Quran di akhirat? Ya, jadi ketika kita menjadi ahlul Al-Quran, menjadi hamilul Quran, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang diperebutkan oleh surga. Masya Allah. Kan kalau pintu surga itu kan ada 8 ya Kak Riri. Nah, mungkin ada royan, orang yang berpuasa, ada yang pintu jihad, ada yang pintu sholat, banyak sekali macam-macamnya. Itu ulama memang berbeda pendapat. Ada yang 4 itu sama, sepakat pendapatnya, yang 4 lagi itu mereka berbeda seperti itu. Nah, kalau seandainya kita menjadi ahlul Al-Quran, itu biasanya kan kalau contohnya ya yang hafalannya sudah 30 juz, yang mutkin gitu, dhabit hafalannya, maka sudah insya Allah dipastikan mereka itu akan selalu tahajud. Kenapa? Mereka perlu memurojaah hafalannya. Mereka juga kan itu memang sudah dianjurkan oleh Al-Quran seperti itu. Jadi mereka yang hamilul Quran itu insya Allah akan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran seperti itu. Itu sebenarnya dari sebuah hadis Kak Riri. Nah, nanti kita bahas di yang berikutnya. Jadi kalau seandainya kita senantiasa meningkatkan kualitas Al-Quran kita, mungkin dari yang pertama tadi membaca saja, kemudian kita rajin membaca dan mentadaburinya, dan yang terakhir kita rajin menghafal atau kita bersungguh-sungguh berazam menghafal, kemudian kita amalkan. Mungkin kan pada saat menghafal kita juga membaca artinya gitu kan Kak Riri. Itu akan alangkah lebih bagusnya kalau seandainya kita bisa berbahasa Arab dan mengerti dengan apa yang kita baca seperti itu. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diperebutkan oleh surga, atau pintu-pintu surga asalkan masuk dari mana saja yang kau mau seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau ini yang Kak Riri tahu nih, pintu surga itu Ar-Royan misalnya, itu buat ahlul saum gitu ya. Ya benar. Orang yang rajin berpuasa di bumi, di kehidupan duniawinya. Tapi ahlul Quran diperebutkan oleh surga gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tinggal milih mau pintu surga yang mana dengan fasilitas apa gitu ya. Iya benar. Ini seperti kalau kita jadi tamu gitu. Kalau dalam sebuah acara gitu. Kalau VVIP itu dia akan diizinkan memilih tempat duduk terbaik benar, yang dia inginkan, dan kemudian dapat fasilitas yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau jadi ahlul Quran kita jadi tamu VVIP-nya surga. Masya Allah, luar biasa, menyenangkan sekali ya gitu. Tapi tadi Ustazah Ningsi sebutkan hamilul Quran. Nah, ini apa bedanya dengan ahlul Quran nih gitu? Ya mungkin Ana ini ya mendengar ceramah dari Ustaz Adi Hidayat, itu ya yang Ana jadikan sebagai referensi dan juga motivator gitu dalam pembelajaran Al-Quran Ana sendiri. Itu beliau menyampaikan bahwa yang di level yang ketiga tadi Kak Riri, menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran, biasanya kan kita sebutnya hafiz Quran sekarang. Kalau yang beliau sampaikan itu adalah hamilul Quran seperti itu. Jadi orang yang menghafal Al-Quran kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Kalau melangkah ayatnya ini gitu. Kalau mau pokoknya ada diamalkannya Al-Quran itu seperti itu, maka disebut sebagai hamilul Quran. Masya Allah, jadi itu level tertinggi ya Zah, ya. Masya Allah. Menarik tadi kalimat Ustazah Ningsi itu, menghalalkan semua yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan semua yang diharamkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalau halal pasti itu karena Allah bilang halal gitu ya. Iya benar Kak Riri. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin gak sih semua orang punya kesempatan untuk jadi hamilul Quran dah? Insya Allah. Insya Allah ya. Ketika Allah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah. Baik dah, jadi diperebutkan oleh pintu surga.
Jadi silakan masuk dari pintu surga manapun yang diinginkan. Begitulah kemuliaan hamilul Quran di akhirat kelak gitu. Nah, selain diperebutkan surga, apalagi keutamaannya di akhirat dah? Menjadi orang yang istimewa, Kak Riri. Jadi dirinya sendiri istimewa, kemudian keluarganya, orang tuanya juga istimewa. Kenapa seperti itu? Karena itu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Maksudnya hafiz Quran atau hamilul Quran tadi. Kemudian Allah beri dia mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tolong tambahkan. Kemudian diberikan lagi oleh Allah itu perhiasan atau pakaian kemuliaan seperti itu. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Maka Allah meridhoinya seperti itu. Dan dikatakan kepada ahlul Quran, naik, bacalah Al-Quran seperti engkau membaca di dunia, seperti itu. Jadi maka engkau akan naik, kedudukan engkau akan sampai batas Al-Quran yang engkau baca, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi udah diperebutkan surga. Terus kalau boleh pakai bahasa Kak Rini, jadi trendsetter gitu di surga gitu ya. Jadi pakaiannya spesial, perhiasannya spesial, bahkan keluarganya dispesialkan juga, dapat pakaian spesial, kan kedua orang tua pun mendapat mahkota kemuliaan gitu ya. Nah, ini kan di Indonesia lagi viral nih keluarga-keluarga trendsetter yang menjadi ikutan atau minimal diikuti kesehariannya oleh penduduk Indonesia. Daripada semua sekedar jadi followers di dunia, kenapa kita nggak jadi trendsetter tapi di akhirat, Masya gitu ya, Allah, ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi sahabat Kail dan keluarga Kail, sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, ternyata kita ini telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang terbaik, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, jadi trendsetter. Caranya, wasilahnya adalah melalui Al-Quran, yaitu dengan menjadi hamilul Quran. Tidak hanya tilawah, tidak hanya tadabur, tapi juga hafal dan amal gitu ya, Ustazah. Dan nanti hafalan kita itu akan membuat, tadi kita bicara pintu surga ya, tapi hafalan kita akan membuat level surganya lagi gitu ya, Tah ya. Iya. Masya Allah, naik terus sampai batas bacaan kita. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya fadilah akhiratnya gitu ya. Jadi rasanya akan sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita di dunia ini untuk merebut status itu, gelar itu, gitu ya. Benar, Kak Riri. Ya, bukan gelar juara, bukan gelar terkenal, bukan gelar akademik, tapi gelar menjadi hamilul Quran. Maka insya Allah fadilah-fadilahnya akan menyertai kehidupan kita bahkan hingga akhirat kelak. Masya Allah, Ustazah. Baik Ustazah, sebelum kita masuk ke fadilah yang berikutnya, kita jeda sejenak, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, masih bersama Kak Riri di Obsesi, obrolan seputar generasi. Kita dibersamai oleh Ustazah Ningsi dan sedang membahas fadilah menjadi ahlul Quran. Baik, Ustazah Ningsi, tadi itu kan jadi trendsetter ya. Iya, benar. Jadi trendsetter di akhirat gitu. Pakaian kita tuh jadi yang wow di mata penduduk akhirat gitu ya. Manusia di akhirat kelak nanti. Kemudian itu kan untuk pribadi gitu ya. Nah, tadi juga Ustazah Ningsi udah menyinggung bahwa orang tua dan keluarganya juga mendapatkan manfaat atau keuntungan dari si ahlul Quran ini di akhirat kelak. Apa aja itu keuntungannya, Tah? Ya. Kalau orang tua sendiri itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Hakim, itu yang dihasankan oleh Albani, disampaikan bahwa siapa yang menghafal Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkannya, jadi mengkajinya ya, kita hafal Al-Quran, kita kaji, kemudian kita amalkan, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang lebih terang daripada matahari, Kak Riri. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Luar biasa ya, Kak Riri, Masya Allah sekali. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya diberikan kemuliaan seperti ini? Mengapa saya diberikan ini, wahai ya Allah, seperti itu. Maka disampaikan kepada mereka bahwa
ini yang kau dapatkan karena anakmu telah mengamalkan Al-Quran, seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa menjadi orang tua dari penghafal Al-Quran ini, Kak Riri. Tapi menarik buat Kak Riri adalah bukan hanya bagaimana beruntungnya kita menjadi orang tua dari penghafal Al-Quran atau hamilul Quran yang Ustazah sebutkan tadi, tapi juga jauh lebih penting bagaimana kita sebagai anak, karena si orang tua kan juga anak dari orang tuanya gitu ya. Benar. Kita sebagai anak untuk memastikan diri terlibat dalam ikhtiar menjadi ahlul Quran ini gitu bersama anak-anak kita gitu, karena demi orang tua kita. Karena Kari yakin ya Tah ya, apapun fasilitas duniawi yang bisa kita berikan untuk orang tua kita itu tidak akan ada nilainya dibandingkan kemuliaan yang Ustazah sebutkan tadi di akhirat gitu ya. Iya, benar sekali Kak Ri. Jadi sebagai seorang anak, ya maksudnya walaupun kita sudah berumur berapa gitu ya, mungkin udah mau mendekati liang lahat seperti itu ya, 50-an, 60-an, 70-an, walaupun mungkin kita ini juga bisa jadi duluan gitu ya. Bisa jadi duluan. Namun sebagai seorang anak tentu kita tidak kalau dengan dunia, dengan fasilitas kemewahan segala macam hal itu belum cukup atau tidak akan pernah mampu membalas jasa dari orang tua kita. Namun ketika kita menghadiahkan kemuliaan akhirat, kehidupan abadi yang indah, itu insya Allah adalah pemberian terbaik sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, seperti itu. Masya Allah. Jadi sahabat Anis dan keluarga Kail, berapapun usia Anda hari ini, jangan pesimis, tapi optimislah untuk memulai langkah, meskipun baru mulai sekarang gitu ya. Iya, benar, untuk menjadi ahlul Quran, dan dimulainya dari level manapun, dari level dasar tidak mengapa. Semoga kemudian Allah bantu, Allah mudahkan untuk terus naik level gitu ya Dah ya. Amin. Oke, Masya Allah. Baik Dah, jadi menjadi orang yang diperebutkan surga, kemudian jadi orang istimewa, kalau bahasa Kari tadi trendsetternya di surga gitu ya. Nah juga apalagi atau masih ada nih penjelasan tentang trendsetter ini Ustaz? Iya, masih ada Kak Riri. Masih jadi ada kan ya? Tadi yang pertama yang diistimewakan diri kita sendiri nih sebagai seorang hamilul Quran, insya Allah, amin ya. Kemudian yang kedua orang tua kita, dan itu juga kita bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarga kita Kak Riri. Itu dijelaskan dalam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian disampaikan bahwa barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya lalu mengamalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya, seperti itu. Masya Allah. Masya Allah sekali. Jadi nggak hanya dirinya, tidak berhenti hanya di orang tuanya, tapi juga 10 keluarga yang bisa dia sebutkan gitu ya Ustazah ya. Iya, benar Kak Ari. Jadi kalau seandainya dari keluarga kita, mungkin adik atau mungkin cucu seperti itu, sudah semangat dengan Al-Quran, maka kita sebagai orang yang mampu mensupport, maka kita support seperti itu. Jadi contohnya umur udah tua nih Kak Riri gitu kan, udah mulai agak sulit, udah dihafal satu, nanti lupanya dua gitu. Ya, tapi kan kita tetap ikhtiarkan. Maka kita upayakan dengan hal lain. Kita mendorong cucu kita, mungkin anak kita atau saudara kita untuk menjadi hamilul Quran. Maka insya Allah itu juga akan berdampak terhadap kita seperti itu. Kok rasanya ya kita nggak boleh pesimis sebenarnya Kak Riri. Cuman kita melihat bagaimana kemampuan kita, kayaknya setiap menghafal satu hilang dua gitu kan, setiap hafalnya satu surah hilang 2 surah gitu. Mungkin karena jarang murojaah gitu ya Kak Riri. Maka kita lihat siapa yang berpotensi, maka investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada penghafal-penghafal Al-Quran ini, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi menjadi keluarga penghafal Al-Quran aja beruntung, apalagi jadi penghafal Quran gitu ya, Masya Allah. Jadi insya Allah nih langkah sahabat Anis dan keluarga Kail selama ini yang sudah semangat nih mensupport anaknya, memilihkan sekolah yang
mendahulukan Al-Quran, Iya, benar. mengutamakan Al-Quran, kemudian masukin rumah tahfiz mungkin, rumah Quran mungkin gitu ya, dan tetap lagi kemudian melakukan pembiasaan bersama Al-Quran di rumah gitu. Itu sudah langkah yang luar biasa tepat gitu ya. Sembari pribadi masing-masing juga berikhtiar, tapi support total kepada calon hamilul Quran ini adalah langkah terbaik untuk investasi akhirat gitu ya, Dah ya. Iya, benar Kak Riri. Masya Allah. Nah, jadi keistimewaan itu diterima oleh si ahlul Qurannya, diterima oleh orang tuanya, diterima oleh keluarganya. Kemudian, tapi sekarang ini mungkin agak melenceng nih ya dari tema. Sekarang ini kan banyak gerakan wakaf Quran dah. Atau ada tuh Teku Wisnu ngajak di Instagramnya untuk daerah-daerah terpencil, masjid-masjidnya Al-Qur'annya sudah tidak dalam kondisi baik, kemudian silakan wakafkan Al-Qur'annya. Kemudian ada juga yayasan-yayasan sosial yang mengajak untuk menyumbangkan mushaf Al-Qur'an untuk rumah tahfiz gitu. Nah, itu orang-orang yang terlibat dalam sedekah dan wakaf Al-Quran ini, apakah juga akan mendapatkan fadilah dari Al-Quran, Ustaz? Ya, insya Allah ya. Insya Allah itu kan berarti sama dengan sedekah sedekah jariah itu. Apalagi itu untuk seorang penghafal Al-Quran, yang ketika dia membaca satu ayat saja, menghafal satu ayat saja, itu tidak cukup sekali membacanya, Kak Riri. Jadi kalau seandainya dia mampu menghafal 30 juz ini, Kak Riri, itu tidak 30 juz sejatinya, tapi mungkin sudah berkali lipat, bisa jadi 10 kali lipat, 20 kali lipat, seperti itu ya Kak Riri. Nah, selama dia masih membacanya, itu insya Allah pahalanya mengalir terhadap kita, luar biasa sekali. Cuman ana pribadi menyarankan gitu ya, ketika kita ingin mewakafkan Al-Quran, maka lihatlah tempat kita akan berwakaf seperti itu. Apakah Al-Quran kita akan digunakan atau malahan akan diterlantarkan seperti itu. Karena terkadang memang sedikit miris juga gitu melihat Al-Quran yang tidak digunakan seperti itu, Kak. Tidak digunakan dengan baik. Mungkin menjadi teman lemari atau teman apa gitu. Iya. Oke, jadi jadi ahlul Quran, mensupport ahlul Quran, itu insya Allah fadilah Al-Qur'annya, berkahnya Al-Qur'an itu tadi akan sampai kepada kita gitu ya, Ustazah. Iya, ya. benar. Masya Allah. Mungkin Nana merekomendasikan tentang kalau mau membaca lebih lanjut lagi, ini ada buku At-Tibyan itu. Di situ disebutkan bagaimana tentang Al-Qur'an, keutamaan ahlinya, dan bagaimana kita menghormati dari penghafal Al-Qur'an ini dengan cara tidak berlebih-lebihan seperti itu, Kak. Jadi kebutuhan kita kan ada 3 tuh, Kak Riri. Ruh kita itu dengan ibadah, kemudian akal kita dengan ilmu, kemudian fisik kita dengan makanan, olahraga seperti itu. Maka ketika kita menyeimbangkan ketiganya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia. Masya Allah. Ya, ini kembali kepada itu tadi ya, fadilah di dunia tadi ya, iya, dicintai penduduk langit dan bumi gitu ya, maka Allah akan muliakan kita gitu ya. Masya Allah. Baik, Ustazah, ada 2 sudah yang kita bahas. Yang pertama menjadi rebutan surga, pintu surga gitu ya, keutamaan yang dirasakan di akhirat, kemudian juga menjadi orang yang diistimewakan, bahkan tidak hanya kita sendiri tapi juga orang tua dan keluarga kita. Nah, apalagi nih fadilah yang bisa diterima oleh seorang ahlul Quran atau tadi levelnya yang hamilul Quran di akhirat kelak? Ya, mungkin berikutnya itu mendapat banyak pahala. Kalau ini mungkin sudah umum ya Kak Riri. Bahkan anak-anak pun, kenapa antum mau jadi menghafal Quran? Karena mau dapat banyak pahala gitu. Atau siapa yang paling mau banyak dapat pahala? Apa yang kita lakukan? Banyak baca Al-Quran gitu. Jadi insya Allah kalau anak-anak pun tentang ini sudah umum seperti itu. Jadi kan dijelaskan di dalam hadis At-Tirmizi itu, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka Allah akan berikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, seperti itu. Jadi memang kalau kita menghafal Al-Quran seperti yang Ana sampaikan tadi, Kak Riri, bahwa
untuk menghafal satu ayat saja itu terkadang kita butuh beberapa kali mengulang gitu. Itu baru akan menghafal Kak Riri. Setelah hafal, kita perlu memurajaah lagi supaya kita tidak ditinggalkan seperti itu. Karena menjadi penghafal Al-Quran kan ketika kita tidak ingat lagi satu ayat, maka kita dianjurkan mengatakan bahwa bukan aku lupa, tetapi aku telah dilupakan, seperti itu. Jadi bukan kita yang lupa, tetapi kita yang telah dilupakan, seperti itu Kak Riri. Jadi luar biasa ya Dah ya, dapat banyak pahala gitu ya. Kalau Kak Riri pribadi nih ngafalnya itu baca dulu 10 kali, habis baca 10 kali terus mulai tutup mata tutup mata beberapa kali sampai masih lirik-lirik gitu. Terus baru ulang, terus pas setoran bisa karena gugup jadi salah-salah ulang lagi gitu ya. Jadi Masya Allah, Insya Allah banyak pahalanya ya Teh ya. Amin ya Allah, amin. gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi makanya perlu diingatkan kepada anak-anak, dan kita ayah bunda, sahabat Lanis dan keluarga kalian juga perlu ingat bahwa jangan mengeluh kalau mengalami kesulitan dalam menghafal gitu ya. Karena Allah tidak lihat seberapa cepat kita hafal, tapi yang dihitung itu huruf per huruf gitu ya, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, alif lam mim gitu, dan satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, diperebutkan surga, jadi trendsetter akhirat, kemudian pahalanya banyak gitu ya. Nah, ini apa manfaatnya pahala banyak kalau udah jelas diperebutkan surga ya Dah ya? Itu kan hanya apanya ya Kak Ri, maksudnya ya karena saking kita banyak pahalanya gitu kan, jadi surga pengen masuk ke sini kayak gitu Kak Riri. Jadi semuanya pengen dimasukin gitu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Oke Dah, kalau begitu udah 3 nih, apa nih yang fadilah terakhir yang akan kita bahas pagi ini Dah? Ya, mungkin yang terakhir yang akan Nana sampaikan itu mendapatkan syafaat, seperti itu. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, baca Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya, orang-orang yang menghafalnya dan juga mengamalkannya. Nah, mungkin ini ada juga sesuatu yang inspirasi bagi Ana gitu Kak Riri. Saat Ana mengikuti yang murokaz yang Ana sampaikan tadi, Ustadznya berkata, ketika kita mengatakan kita adalah sahabat Al-Quran, kita akrab dengan Al-Quran, tidak mungkin kalau kita tidak sampai hafal seperti itu. Kenapa? Karena kalau dekat, kalau akrab pasti hafal seperti itu. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai motivasi. Kalau memang kita ingin dikatakan dekat dengan Al-Quran, maka itu naif sekali kita berbicara dekat kalau ternyata kita tidak hafal, seperti itu Kak Riri. Astagfirullahaladzim, ngucap Kak Riri. Masya Allah, Masya Allah ya, orang yang dekat itu kan hafal ya kebiasaan sahabatnya ya, kelebihan kekurangannya, oh dia sukanya ini, dia nggak sukanya ini gitu ya. Jadi kalau orang ngaku dekat sama Al-Quran ini pastinya hafal gitu ya. Nah ini menarik nih. Jadi sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita udah kupas tentang 8 fadilah dari menjadi ahlul Quran, dan dari ke-8-nya itu ada yang di level pertama pun sudah dapat keutamaan itu ya. Misalnya hanya tilawah saja itu sudah bisa dapat fadilah, misalnya jadi obat dan ketenangan hati gitu ya. Apalagi kalau levelnya dinaikkan jadi hamilul Quran. Tapi Kari masih punya pertanyaan nih tentang yang terakhir tadi, mendapat syafaat. Seperti apa sih syafaat dari Al-Quran terhadap ahlul Quran di akhirat kelak? Ya, mungkin surah pertama yang akan menolong kita nanti di akhirat adalah surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Makanya disebut 2 surah itu adalah surah pelindung ya. Jadi maksudnya ketika kita syafaat, kita ditolong seperti yang tadi di Al-Quran yang berbicara kepada Allah, ya Allah berikan dia perhiasan seperti itu. Jadi memang kita syafaat itu kan pertolongannya Kak Riri. Jadi memang nanti dia akan menolong sahabatnya gitu, meringankan siksaan kalau seandainya mungkin kita punya siksaan yang berat seperti itu. Jadi insya Allah ketika kita dekat dengan Al-Quran, dia akan datang sebagai sahabat kita.
Dia yang akan menolong kita nantinya, seperti itu. Masya Allah. Sebaik-baik teman duduk adalah buku, dan sebaik-baik buku adalah Al-Quran gitu ya dah. Iya. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang duduknya selalu bersama Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustazah pembicaraan kita pagi ini. Gak terasa nih ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini kalau boleh Kari menyimpulkan ya dah ya. Fadilah menjadi ahlul Quran itu akan diterima tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia saja sudah mulai terasa gitu ya. Iya benar Kak Riri. Yang pertama karena Al-Qur'annya itu sendiri. Karena Al-Qur'an itu adalah adalah mukjizat Rasulullah yang diberkahi oleh Allah, kitab yang diberkahi oleh Allah dan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka otomatis orang-orang yang menjadi ahlul Quran di level manapun akan mendapatkan keutamaan. Tapi akan jauh lebih berarti jika level kedekatan kita sebagai ahlul Qur'annya sampai ke posisi tertinggi, yaitu hamilul Quran, hafal dan amal. Ya, jadi orang yang hafal dan amal itu tadi bahasa ustazahnya itu Kari suka menghalalkan semua yang halal oleh Al-Quran dan mengharamkan semua yang haram oleh Al-Quran. Setiap langkahnya adalah Al-Quran, setiap lisan yang berucap adalah Al-Quran gitu. Nah, dengan demikian maka dia akan dicintai oleh penduduk langit dan bumi, mendapatkan ketenangan hati, diberi kecerdasan, awet muda, Masya Allah gitu ya. Terus nggak sampai di situ, di akhirat jadi trendsetter gitu ya. Trendsetternya nggak hanya di mata makhluk di akhirat kelak, di mata manusia di akhirat kelak, tapi juga di pintu surga pun berebut mengajak masuk lewat saya gitu ya. Masya Allah. Dan yang dua terakhir yaitu mendapatkan banyak pahala dan juga memberi syafaat, karena kita ini manusia ya dah ya, tidak luput dari salah dan dosa. Maka salah satu mungkin amal kita tidak bisa membayar untuk menutupi dosa-dosa kita, tapi kalau kita menjadi ahlul Quran, semoga Al-Quran nanti diizinkan Allah menjadi syafaat yang menyelamatkan kita dari siksa neraka kelak. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, demikian pembicaraan kita, obrolan kita bersama Ustazah Risma Ningsih tentang fadilah menjadi ahlul Quran. Harapan kita dari perbincangan ini adalah sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, mulai kembali memasang niat, memperbaharui niat untuk menjadi ahlul Quran, dan kemudian ayo kita bersama-sama berikhtiar untuk menjadi ahlul Quran, menaikkan level, mensupport para calon ahlul Quran, anak-anak, ponaan, cucu, adik gitu ya. Semoga kita semua kelak dibangkitkan sebagai orang-orang yang berdapat identitas sebagai ahlul Quran sehingga layak mendapatkan segala macam fadilah di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustazah Ningsih atas waktu dan ilmunya. Semoga dijaga sehat terus oleh Allah dengan amanahnya yang begitu banyak. Semoga tim Lajnah Quran Kautsar Ilmi terus berkembang dan maju, dan kemudian bisa melahirkan ahlul Quran yang setia kepada Al-Quran insyaallah. Amin, Allahumma amin. Baik, Kak Riri pamit, mohon maaf atas kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.